itu di A. B, ini adalah orang yang apa? Merokok bukan? B adalah orang yang merokok dan CA paru atau tidak? Tidak, Tidak. Bu. Tidak CA paru, oke. C, berarti dia merokok atau bukan? Tidak Iya. merokok. Tidak merokok. Tidak merokok loh. Ya kan negatif. Ya, tidak merokok dan dia CA paru atau tidak? Tidak. CA paru. CA paru. Ah. C, C ini berarti dia tidak merokok tapi dia CA paru, paham? Ngerti Oh ya? iya, iya. D, ini berarti apa? Dia merokok atau Tidak tidak? merokok, Tidak 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 CA merokok paru. dan tidak CA paru. Tidak CA paru. Paham sampai di sini? Paham. Nah, nanti yang Anda isi dari soal itu adalah nilai A, B, C, dan D. Wes ya. Tolong diperhatikan ya. Jadi nanti dari soal, saya biasanya akan menyediakan soalnya aja jegrek. Nanti Anda bikin tabelnya dan ngisi nilai A, B, dan A, B, C, D-nya. Oke. Nah, sampai di situ bisa dipahami ya. Nah, M1. Nah, udah ya, B, C, D udah clear. M1 ini adalah penjumlahan dari nilai A plus C. Itu M1. M2 adalah penjumlahan dari nilai B plus D. Itu M2. N1 itu adalah penjumlahan dari A plus B. Itu N1. Ngerti? N2 adalah penjumlahan dari apa? N2 penjumlahan dari apa? Hah? C plus Tidak C D. plus D. Tidak merokok, pintar. T ini apa? Kalau grand total ini apa? Penjumlahan dari apa? A dan D. Tuh. T ini adalah penjumlahan dari N1 plus N2, itu sama dengan T. Atau penjumlahan dari M1 dan M2, itu sama dengan T. Paham enggak sampai sini? Ayo. Paham, Bu. Ya, saya ulangi kembali ya. Jadi M1 ini adalah penjumlahan dari A plus C, itu M1. Ya, jumlah orang total yang sakit tadi ya. M2 adalah penjumlahan dari B plus D, itu M2. N1 itu adalah penjumlahan dari A plus B, N1. N2 adalah penjumlahan dari C plus D, itu N2. Nah, sedangkan nilai T ini adalah nilai grand total, ya berarti nilai grand total itu ya N1 tambah N2 sama dengan T, atau M1 plus N2 sama dengan T. Pilih salah satu aja, yang dijumlahkan M1 M2-nya atau N1 N2-nya. Dah, tuh. Hasilnya masih sama. Nah, balik ke RR. Rumus adalah A, ini ya, A. Berarti A itu adalah orang, ini A dibagi N1. Ini N1. Ya. A dibagi N1 per C dibagi N2. Dah, itu rumusnya RR. Jadi A tadi, RR tadi itu kan angka insiden pada populasi terpajan. Jadi A pada kelompok yang A dibagi N1, berapa total yang merokok? Ya. Dibagi C dibagi per N2. N2 itu adalah total orang yang tidak merokok. Oke, sampai di sini bingung apa enggak? Itu rumusnya RR. Jadi A per N1 dibagi C per N2. Selesai. Itu RR. Nah, nanti hasilnya Anda klasifikasikan, masuk yang nilainya, masuknya dia jadi kurang dari 1 berarti faktor protektif, atau sama dengan 1 atau lebih dari 1 faktor resiko. Caranya seperti itu. Nah, contohnya ini. Soalnya. Ini soal penelitian hubungan antara kejadian kasus skoliosis dengan kebiasaan posisi duduk. Oke, yang perlu Anda perhatikan dulu, yang jadi sebab yang mana, yang jadi akibat yang mana? Kasus skoliosis dengan kebiasaan posisi duduk. Posisi duduk sebab akibatnya skoliosis. Oke, good. Jadi skoliosisnya menjadi kasusnya ya. Sebabnya adalah kebiasaan posisi duduk. Ya, jadi sebabnya adalah kebiasaan posisi duduk yang tidak ergonomis, akibatnya adalah resiko kasus skoliosis. Nah, terus kemudian silakan Anda baca, penelitian diambil 100 siswa yang memiliki kebiasaan duduk yang non ergonomis sebagai kelompok kasus. 100-nya ini nanti, jadi ada sampelnya adalah 100 siswa yang punya kebiasaan
duduk yang tidak ergonomis dengan 100 orang yang memiliki kebiasaan duduk yang ergonomis. Dah. Oke, 100-nya yang punya kebiasaan duduk non ergonomis ini berarti kalau di sini kebiasaan duduk ini yang ergonomis, ini yang non ergonomis, berarti angka 100-nya tadi letaknya di mana? Paham enggak? Di A dan C. Oke. 100-nya total orang 100 orang 100 total orang yang duduk non ergonomis. Misalnya ini positifnya ergonomis, negatifnya non ergonomis. Berarti kalau 100 orang total yang duduk non ergonomis. N2, Bu. N2, betul. N2 ini jumlahnya 100. Oke. Dan total 100 orang yang duduk ergonomis. Berarti yang mana? N1. N1. Ngerti ya? Paham enggak? Paham, Bu, Bingung? paham. Hah? Paham, Bu, insya Allah. Paham ya? Jadi ada 100 orang nih ya, tolong diperhatikan 100 orang yang biasa duduk non ergonomis dan 100 orang total yang memiliki kebiasaan duduk ergonomis. Nah, ini kalau misalnya faktor resikonya adalah kebiasaan duduk yang ergonomis gitu ya. Positifnya berarti duduk ergonomis, negatifnya duduk non ergonomis. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini skoliosisnya. Berarti dia yang positif skoliosis, dia yang negatif skoliosis. Ngerti? Mengerti, Bu. Mengerti. 100-nya tadi adalah jumlah total orang yang duduk ergonomis. Berarti kalau totalnya berapa? N1, 100. Ngerti? Kemudian ada 100 orang lagi dengan total yang duduknya non-ergonomis. Berarti masuk di N2. Jadi N1 dengan N2 masing-masing bernilai berapa? 100. Hah? Masing-masing bernilai 100. 100. Jadi N1 dan N2 masing-masing bernilai 100. Ngerti sampai sini? Paham? Oke. Wis ya, kita log ya. Jadi N1, N2-nya masing-masing bernilai 100. Oke. Positif ini sini adalah kebiasaan duduk ergonomis, positifnya duduk ergonomis, ini non ergonomis, ini skoliosis, positif skoliosis, non skoliosis, ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Dari hasil pengamatan 5 tahun menunjukkan bahwa dari total 100 orang kelompok yang duduk tidak ergonomis tadi, ada insiden kasus skoliosis 15 orang. Ya. Jadi dari 100 orang yang duduknya tidak ergonomis, ya, kasusnya kan berarti duduknya tidak ergonomis toh. Itu 15 orangnya itu dia skoliosis dan 7 orang dari kelompok kontrol yang duduk ergonomis dia skoliosis. Oke, saya bingung kayak ini. Nah, kayak gini. Ya. Oke. Jadi kayak gini. Ini kebiasaan duduknya ya yang sebelah kiri. Ini yang skoliosis, ada yang positif negatif. Kebiasaan duduknya untuk yang non ergonomis ini tak balik aja ya. Yang non ergonomis kasus ergonomisnya jadi kontrol gitu ya. Nah, tadi kan totalnya orang yang non ergonomis ada 100 orang. Paham? Ya. Yang duduk ergonomis totalnya ada 100 orang. Ngerti? Nah, dari orang yang kelompok kasus itu orang yang duduknya non ergonomis tadi, ya kan disebutkan dalam soal, dari 100 orang tadi ada 15 orang yang positif skoliosis. Ngerti? Ngerti apa enggak? Mengerti, Bu. Ngerti ya? Terus dari kelompok kontrol yang duduk ergonomis ya, orang yang duduk ergonomis. Nah, ternyata ada dari 100 orang tadi ada 7 orang yang positif skoliosis. Ngerti apa enggak? Oke ya. Jadi dari 100 tadi ternyata untuk yang non ergonomis ada 15 orang yang
positif skoliosis, dan dari 100 orang yang duduknya ergonomis, 7 orang yang skoliosis. Wes, ngerti apa Kak? Sampai sini. Ngerti, Bu. Oke. Nah, sisanya kan tinggal ada jumlah toh. Nah, ini kalau jumlahnya 100 dikurangi 15 kan sisanya 85. Nah, ono sing bingung Bu, 85 ketemunya mana? Yo, kan dari 100 dikurangi 15. Ini ketemunya 85. Ya, tadi yang udah ketahuan kan nilai A sama nilai C toh. Nilai B-nya adalah 85 karena 100 dikurangi 15. Nah, yang D ketahuan juga adalah dari total 100 dikurangi 7 ya nilainya 93. Wes ngerti sampai di sini? Nah, nilai RR adalah ya tinggal 15 yang atas tadi, 15 dibagi 100. A ini dibagi N1, 15 dibagi 100 sudah, dibagi 7 dibagi 100. Sudah selesai. 2,14 ketemunya. 2,14 berarti dia termasuk apa? Faktor protektif, faktor resiko atau tidak beresiko? Faktor resiko Faktor resiko. Karena kenapa? Kok faktor resiko? lebih dari 1. Oke, cool. Bentar. Jadi dikatakan bahwa kebiasaan duduk yang non-ergonomis merupakan faktor resiko terjadinya kasus skoliosis karena nilai RR-nya lebih dari 1, yaitu 2,14. Oke, sampai di sini paham? Udah? Paham. Oke, sip. Itu untuk RR, relative risk. Ngerti ya? Oke, sampai di sini ditanyakan? Nggak ada? Ibu izin bertanya, Gimana? Silakan. untuk pengisian nilai A, B, C, D sama N1, N2, N1, N2-nya itu tergantung dari soal berarti ya, Bu? Iya, nggak apa-apa kok. Misalnya ini ya, N1-nya taruh oke, N2-nya taruh sini, N1 taruh sini, oke, nggak apa-apa. Tergantung dari soal, Mbak, betul. Ah, iya, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke. Jadi misalnya kategorinya nggak apa-apa kebalik-kebalik ya. Misalnya tadi yang ergonomis taruh atas, non ergonomis taruh bawah, nggak apa-apa. It's okay. Pokoknya pengisi angkanya nggak keliru. Ya, misalnya Anda buat kasus skoliosisnya yang negatif di sini, positifnya di sini, boleh, nggak apa-apa. Misalnya kebiasaan duduknya, Bu, tadi tak ganti, Bu, yang ergonomis tak taruh atas, yang non ergonomis saya taruh bawah, boleh, nggak boleh, nggak apa-apa. Pokoknya angkanya nggak ketuker. Ya, ngerti ya? Jadi kalau Anda taruh yang ergonomis yang atas, non ergonomis taruh bawah, berarti yang di atas angkanya harus 7 di sini, 93 di sini, 100 di sini. Bawahnya 15 di sini, 85 di sini, 100. Harus konsisten. Ngerti maksudnya Bu Ika? Karena di sifat matematika nanti kalau kebalik gimana Bu? Nggak ngefek. Hasilnya tetap sama. It doesn't matter, nggak apa-apa. Ngerti? Mengerti, Bu. Oke. Yes, saya akan lanjutkan ya. Sekarang odds ratio. Kalau tadi yang relative risk digunakan untuk penyakit yang sifatnya cohort, artinya yang maju ya. Jadi yang sifatnya untuk penelitian prospektif dari sebabnya ke akibat. Dan odds ratio itu untuk penelitian yang jenisnya case control. Ya, beda. Fungsinya sama, odds ratio sama relative risk sama untuk menentukan apakah kasusnya merupakan faktor resiko atau tidak. Yang membedakan hanya jenis penelitiannya saja. Jadi kalau relative risk digunakan untuk yang penelitian cohort, kalau odds ratio digunakan untuk yang penelitian case control. Ngerti ya? Nah, nanti dalam soal biasanya akan saya minta kerjakan soal ini dengan menggunakan odds ratio. Jadi kerjakan dengan caranya odds ratio atau kerjakan soal ini dengan menggunakan relative risk. Berarti Anda sudah siap mengerjakan dengan pakai modelnya relative risk. Ngerti ya? Bedanya di situ. Oke. Nah, basically sama, odds ratio dengan relative risk sama, hasilnya dikelompokkan jadi 3 kategori. Kalau nilai OR-nya kurang dari 1 adalah protektif,
kalau OR-nya sama dengan 1 adalah tidak beresiko. Kalau OR-nya lebih dari 1 dikatakan sebagai faktor resiko. Jadi untuk pengkategorian hasilnya itu sama, seperti relative risk. Oke, paham ya? Yang membedakan hanya penerapannya untuk jenis penelitiannya yang berbeda. Oke, kalau relative risk digunakan untuk penelitian kohort, kalau odds ratio digunakan untuk yang case control. Pengambilan keputusan akhirnya tetap sama. Ya, yang beda cuman rumusnya doang. Nah, ini rumusnya odds ratio. Ini odds ratio untuk ABC peletakannya, faktor resikonya ya sebelah kiri, atas itu penyakitnya sama kayak relative risk. Nilai A, B, C, D-nya sama. Ya, nanti ini yang Anda isi berdasarkan soal nilai A, B, C, D, M1, M2, N1, N2 dan T. Ini berdasarkan Anda isi berdasarkan di soal. Yang membedakan hanya rumusnya saja. Kalau tadi relative risk itu kan berarti Anda bagi antara yang A bagi N1, C bagi N2, wes, ya kan? Tapi kalau odds ratio itu enggak, beda rumusnya. Rumusnya adalah perkalian silang. Perkalian silang apa? A, jadi silang kanan dibagi silang kiri. Ya, kok pas puas bawa kalkulator ya, Rek, ya. Karena kemungkinan saya akan ada beberapa soal hitungan, ya. Jadi untuk odds ratio terutama, untuk odds ratio itu menghitungnya adalah dari perkalian silang. Jadi A dikali D, ya, jadi silang kanan A kali D dibagi B kali C. Itu untuk odds ratio yang membedakan dengan relative risk, ya. Jadi saya ulangi kembali, prinsip pengambilan keputusan kategorinya sama, gitu ya. Cara masukkan tabel-tabelnya juga sama, plek. Cuman yang membedakan adalah rumusnya. Kalau odds ratio Anda pakai perkalian silang. A kali D, silang kanan, dibagi dengan silang kiri, dibagi B kali C. Dah, tuh. Kalau odds ratio. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya ya tinggal Rek, kamu kategorikan, sampean kategorikan. Kalau kurang dari 1 berarti protektif, lebih dari 1 dia resiko, sama dengan 1 tidak beresiko. Dah, kayak gitu. Bedanya cuma di rumusnya tok. Dulu ya. Contohnya ini. Nanti nggak usah khawatir, Bu, saya kok bingung ya, Bu, ini soalnya kerjain relative risk atau odds ratio. Nanti pasti tak kasih tahu. Jadi kerjakan soal ini dengan odds ratio, kerjakan soal ini dengan relative risk. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke. Oke, terakhir. Untuk yang odds ratio hari ini, misalnya nih, tentang kasus kontrol, tentang hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian penyakit stroke. Oke, sebabnya apa? Hipertensi atau stroke? Penyebabnya hipertensi atau stroke? Hipertensi, Bu. Hipertensi, ya. Akibatnya adalah Stroke. stroke. Oke, pintar. Jadi hipertensinya taruh sebelah kiri ya, untuk faktor resiko, stroke-nya untuk yang di atas ya. Oke, jadi dikumpulkan sebanyak 200 kasus stroke. Dari catatan beberapa rumah sakit dengan 400 kelompok kontrol. Kontrol itu artinya orang yang tidak stroke. Berarti 200-nya ini masuk apa? Total orang yang stroke berarti masuk yang mana di situ? Kalau di sini? N1. Positif. Yang mana? A, B, C, D, M1, M2, N1, N2? Total orang yang stroke? A. N1. M1. Total orang yang stroke. Ya. Jadi stroke-nya di sini ya, Nak ya. Ini stroke, positif artinya dia positif stroke, ya. Negatif itu tidak stroke. Ngerti ya? Ngerti lah. Kalau yang di sini adalah orang yang hipertensi, ya, berarti positif berarti dia yang positif orang yang hipertensi di sini. Negatif berarti di sini itu orang yang tidak hipertensi. Ngerti sampai di sini? Paham enggak? Nah, berarti kalau penyakit di sini, stroke-nya di sini, positif berarti total orang yang stroke di sini. Ngerti ya? Negatif berarti tidak stroke. Berarti di sini yang tidak stroke taruh sini. Ngerti ya? Nah, A ini adalah orang yang apa berarti? Orang yang hipertensi dan orang yang
stroke, ya. B, ini adalah orang yang apa? Hipertensi apa enggak? B-nya Hipertensi hipertensi tapi tidak dan stroke. tidak stroke. C, berarti apa ini? Tidak hipertensi tapi stroke. Oke, tidak hipertensi tapi stroke. D ini berarti apa? Tidak hipertensi dan tidak stroke. Tidak hipertensi dan tidak stroke. Oke. M1 ini apa? Berarti total orang yang apa? Total orang yang stroke, ya. M2-nya ini adalah apa? Total stroke apa tidak stroke? Total orang yang tidak stroke. Ya, ngerti ya? Nah, ini ya. M2 ini total tidak stroke. Kalau M1 total apa? Total yang apa? Hipertensi. N2 adalah total yang tidak tidak hipertensi. hipertensi. Oke, paham ya? Oke, kita kembali lagi. 200 orang yang stroke dan 400 orang kontrol, artinya kontrol yang tidak stroke. Berarti 200-nya masuk yang mana? nya taruh mana, Rek? Taruh yang apa? A, B, C, D, M1, M2? Taruh yang M1. Jadi 200-nya masukkan M1, 400-nya M2. Paham ya? Jadi 200-nya itu adalah total orang yang stroke, 400 adalah kelompok kontrol, artinya orang yang non-stroke, berarti 400-nya di M2. Wes, gak keliru ya? Oke. Terus, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelompok kasus, yaitu di kelompok kasusnya stroke ya, terdapat 25 responden yang memiliki riwayat hipertensi dan 35 orang dari kelompok kontrol. Jadi 35 orang dari orang yang non-stroke yang punya riwayat hipertensi. Nah, wes. Berarti ini 25-nya taruh mana ini? 25 itu adalah orang yang stroke dan punya riwayat hipertensi. Berarti mana? Taruh yang apa? A. Jadi 25-nya diisi di sini ya. Oke. Terus 35-nya diisi yang mana? B. Jadi 35-nya diisi yang B, yaitu orang yang tidak stroke tapi punya riwayat hipertensi. Wes, paham apa enggak? Paham, Bu. Hah? Paham, Ibu. Oke, sip. Ya, gini ya. Nih. Jadi total 200-nya adalah total orang yang stroke. Ya. Kelompok kasus, kelompok kontrolnya 400. Dari kelompok kasus tadi saya membahasakan kelompok kasus, dari 200 tadi adalah 25 orang yang hipertensi. Positif saya bantu ya. Negatif saya bantu tidak, berarti ini ya, tidak hipertensi. Dari kelompok kontrol ada 35 orang yang hipertensi. Wes, paham sampai sini? Nah, ini kan AB. Alah, A sama B. CD-nya ya apa? Ya berarti ya ini tinggal dikurangi aja. 200 dikurangi 25 ketemu 175. 400 dikurangi 35 ketemu 365. Sudah ketemu A, B, C, D-nya. Nah, kalau OR berarti kan tinggal kali silang toh. Tinggal kali silang 25 kali 365 dibagi 35 kali 175. Nah, ini makanya pentingnya nanti Anda bawa kalkulator. Ojo di hitung manual, mumet nanti ya. Ya gak apa-apa sih, kecuali like jos banget ya, enggak apa-apa monggo. Tapi silakan bawa kalkulator memudahkan hidup Anda, gitu ya. Jadi setelah ketemu ABCD-nya tinggal ada kali silang. 25 kali 365 dibagi 35 dikali 175. Ketemunya 1,49. Berarti 1,49 ini apa? Hipertensinya apa? Faktor resiko, faktor protektif atau tidak beresiko? Halo? Faktor resiko juga. Faktor resiko juga. Jadi karena OR-nya nilainya lebih dari 1, yaitu 1,49, maka dapat disimpulkan bahwa hipertensi merupakan faktor resiko dari penyakit stroke. Sudah selesai sampai di situ. Nah, selesai. Sampai di sini? Bingung? Ada yang ditanyakan? Nanti kalau mau nyoba, silahkan mau coba ini. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti ada soal sendiri sih. Tak kasih soal sendiri nanti ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Aman ya? Ya wis lah. Oke, ini nanti saya